Ada sepatu yang bisa bikin lo lari selamanya. Ada Puma Forever Run Nitro. Puma ngeklaim sepatu ini sepatu yang bisa lari lo tuh makin effortless. Kenapa? Karena teknologi baru yang ditampilin di sepatu ini atau enggak disematkan ke sepatu ini tuh membantu seorang pelari untuk bisa berlari jauh lebih lama dan jauh lebih panjang. Bener nggak tuh? Tapi kalau dilihat-lihat sepatu ini tuh ngingetin gue sama satu hal. Es jeruk buka masih lama lagi. Terus, kalau dilihat dari bentuknya dan juga dari yang kita pelajarin ya mengenai produk ini tuh banyak ngebantu pelari ataukah banyak support system di sepatu ini. Kalau misalkan Puma sih namain sistem pada sepatu ini tuh Run Guide System. Run Guide System itu adalah sebuah sistem yang berjalan di sepatu ini yang terdiri dari beberapa teknologi. Salah banyaknya adalah Heel Guidance. Heel Guidance, salah satu teknologi yang diterapkan untuk Heel Guidance-nya adalah Asymmetric Heel Counter. Yang mana sih itu, Min? Yang ini nih. Jadi kayak ada permukaan yang kelihatan bahannya itu seperti dari plastik. Itu namanya Asymmetric Heel Counter. Fungsinya adalah untuk mengunci bagian heel biar tetap terjaga dan tetap aman. Jadi mengurangi resiko untuk si pelari terkilir atau ada movement di bagian heel. Dual Density Nitro itu yang bagian foam. Ada yang menarik juga nih dari si foam atau bagian midsole ini. Kita bisa ngeliat perbedaannya itu malah bukan pas dari samping gini, tapi pas dari bawah. Jadi di bagian bawah bisa kalian lihat ada dua sisi foam yang terlihat. Foam berwarna putih sama foam yang ada aksen kayak sedikit kebir-biruan yang di dalam lubang ini. Apa sih perbedaan antara foam yang putih sama yang ada di dalam lubang ini yang warna sedikit kebir-biruan? Kalau dalam hal softness atau keempukan gitu ya, yang putih di bagian luarnya ini jauh lebih firm atau jauh lebih kuat, lebih kokoh gitu ya. Sedangkan yang di bagian dalam ini jauh lebih empuk. Dan gue rasa ini adalah sistem yang diterapin sama Puma biar di satu sisi sepatunya tetap terjaga durability-nya karena si foam putihnya lebih kokoh, tapi in terms of comfort buat si pelari masih terjaga sama si foam yang bagian biru di dalam karena empuk banget. Nah, di Run Guide System ini juga ada supportive geometry. Apa sih supportive geometry? Jadi, supportive geometry itu adalah, walaupun kelihatannya bulky gitu ya, tebel, berat gitu, padahal ternyata realitanya enggak, ini enteng. Dan supportive geometry itu adalah geometri yang didesain buat nge-support pelari yang menggunakan Puma Forever Run Nitro untuk segala jenis lari. Mulai dari easy run, short run, recovery run, sampai dengan long run. Jadi, segala jenis pelari untuk kebutuhan berlatih harian bisa disupport dengan geometri si sepatu ini. Dan yang terakhir adalah Guidance Sock Liner. Si Guidance Sock Liner ini, in a way, menjaga bagian heel collar kita, atau bagian heel atas ini, tetap kunci dan pas, fit. Di sini juga ada bantalan di bagian collarnya, dan jaga ketongnya ini, atau si lidah sepatunya, biar nggak meleset kemana-mana. Jadi, nggak ada resiko untuk kapalan atau nggak nyaman gitu ya di saat lari gara-gara si lidahnya tuh kemana-mana. Foamnya si Puma ini pakai Nitro Foam. Ini diklaim sebagai salah satu foam yang paling enteng dan juga yang paling empuk. Kenapa? Kok bisa? Dari segi keringanan, si foam Nitro ini diklaim 50% lebih ringan dibanding foam-foam EVA lainnya, atau yang berbahan EVA. Jadi 50% lebih ringan, itu menurut gue ringan banget sih. Kenapa bisa bikin 50% lebih empuk sih? Jadi si foam ini, si Nitro Foam, itu juga nama nitronya mungkin karena ada suntikan, atau enggak mereka tuh ngasih suntikan nitrogen ke foam ini yang efeknya tuh bisa bikin si bahan sepatunya atau enggak foam secara keseluruhannya itu lebih enteng dibanding 50% bahan foam EVA lainnya. Itu enteng banget sih 50%. Nah, kita udah ngomongin Run Guide System dan kebanyakan itu ada di area midsole atau di area bawah gitu ya. Terus sekarang kita ngomongin lagi di bagian upper deh, kita ke atas sekarang. Mungkin kalian inget di saat kita nge-review Puma Deviate Nitro yang kedua, yang kebetulan ada di sini juga, ada satu teknologi mereka yang namanya Power Tape atau PWR Tape atau PWR Tape. Nah, itu ada lagi di Puma Forever Run Nitro. Bedanya adalah letak si power tape-nya itu sendiri. Di sini sedikit lebih banyak power tape-nya dibanding si Deviate Nitro 2. Kalau kalian lihat di bagian sisi luar, ini ada di bagian yang melintang-melintang gini. Nah, itu power tape semua tuh. Terus di dalam juga ada. Cukup banyak. Dari sini sampai dengan bagian dalam. Fungsinya masih sama. Power tape itu difungsikan untuk menjaga posisi kaki kita atau posisi uppernya biar nggak kemana-mana. Jadi stability-nya tetap terjaga, posisi kaki tetap terjaga, jadi in terms of comfort dan juga safety juga masih ada. Nah, di saat lari pun, mau lari agak pace up atau nggak slowing down, posisi kaki tetap terkunci di bagian upper.
Nah, di bagian mesh kayaknya kelihatannya cukup ringan dan sangat berpori, banyak banget sih bahkan. Kalau misalkan, gue nggak tahu ya kelihatan atau nggak di kamera, tapi bagian uppernya, mesh uppernya ini sangat berpori. Dan kalau misalkan gue bilang sekarang sih, ventilasinya ada banget gitu. Jadi gue rasa di saat dipakai buat long run nantinya, tetap adem, tetap kejaga suhu kaki. Kalau suhu kaki dingin kan lebih nggak berkeringat ya. Kalau lebih nggak berkeringat, potensi blisternya kan juga lebih semakin sedikit. Harusnya. Dan yang terakhir, kita ngomongin masalah outsole. Masih sama, bahan yang digunakan untuk outsole masih sama seperti Puma Deviate Nitro 2 gitu ya. Kemarin mereka pakai Puma Grip, di sini juga sama Puma Grip. Yang membedakan adalah desain si outsole-nya itu sendiri. Dan menurut gue, salah satu hal yang di-highlight, kalau kalian lihat lagi nih di review kita di Deviate Nitro 2, hal yang kita nilai positif dan kita sorot banget tuh di bagian power gripnya. Kenapa? Karena sangat grippy, ngegigit banget, potensi licin juga sangat kecil, kepleset juga jadi sangat kecil. Artinya kan kayak safety sip larinya juga semakin baik gitu ya, karena potensi keplesetnya jadi semakin kecil. Dan mereka ngeklaim bahan dari si power gripnya Puma itu tahan lama, bisa sampai 50% lebih lama dibanding bahan-bahan outsole sepatu-sepatu lainnya. Nah, kurang lebih kayak gitu first impression kita terhadap Puma Forever Run Nitro. Dan menurut gue ini semakin mengokohkan potensi Puma dan juga posisi Puma di dunia lari. Dan mungkin kan selama ini kita masih belum aware banget atau nggak belum ngelihat Puma tuh sebagai satu brand yang menjadi pilihan. Gue rasa ini saatnya kita mulai ngelirik Puma dan apa aja yang dia bisa produce. Dari mulai Deviate Nitro 2, Deviate Nitro Elite 2, sama ada satu lagi sepatunya tuh menurut gue desainnya cukup unik, tapi jujur gue agak lupa namanya. Jadi kalau kemarin kan banyak sepatu yang modelnya di bagian heel stack-nya tuh pendek banget ya. Jadi kayak agak-agak kayak lo harus landing tuh pakai mid atau front gitu. Front. Puma juga ada tuh satu sepatu unik lainnya, cuman dia di bagian forefoot stack-nya malah yang berkurang. Itu juga unik sih. Jadi Puma menurut gue udah coba bikin statement terhadap lari dan gue rasa dia bisa narik perhatian kita di Runhood dan kita suka sih sama produk-produknya, termasuk Puma Forever Run Nitro. Jadi gimana fams? Mulai mengaum seperti macan? Terus kalian nanya, gimana sih reviewnya atau enggak pas dipakai ini si sepatu Puma Forever Run Nitro tuh kayak gimana sih? Kita malah nge-challenge lo nih. Jadi buat lo yang bersize kaki 42,5, feel free datang ke kantor kita Runhood Magazine. Kita pengen banget kalian nyoba dan juga kasih penilaian kalian terhadap sepatunya. Udah, buat kalian yang penasaran sama review sepatunya, tulis di kolom komentar. Nanti kita akan review langsung setelah dipakai. Dan gimana sih rasanya pas lagi dipakai? Apakah gue beneran forever run? I wanna be forever run. See ya.